pada acara utama yaitu kajian perdana kita yang bertema menuju puncak para pendahulu Al-Fatih. Kepada Ustadz Eko, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, setelah terakhir bertemu di momen Jumatan ya, hari ini kita bisa bertemu lagi di udara ya, online seperti itu, dengan segala kekurangan dan banyak kelebihannya online ini. Nah, dalam kesempatan kali ini katanya perdana ya, biasanya perdana itu kartu ya. Kita akan membahas tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, beliau ini adalah pribadi yang pernah disinggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau bersabda, "Latuftahan al-Qustantiniyah, falani mal amir amiruha, walani mal jaish, zalikal jaish." Sungguh Konstantinopel bakal ditaklukkan. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan pada saat itu adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Nah, kalimat-kalimat ini beliau ungkapkan ketika terjadi peristiwa Perang Parit. Perang Parit, Perang Hondak. Atau perang ini dinamai juga dengan Perang Ahzab. Perang koalisi yang menjadi nama surat Al-Quran, surat keberapa itu Al-Ahzab itu? Ada yang hafal? Surat Al-Ahzab? Coba sekomitmen ini ada yang hafal? Boleh buka mushafnya coba. Surat keberapa Al-Ahzab? Ada yang bisa jawab? Ya. Al-Ahzab ini surat Al-Quran yang ke-33 ya. Surat yang ke-33. Mungkin teman-teman lebih kenalnya surat Rum ya. Surat ke-30. Apalagi kalau udah persiapan nikah itu. Pasti mencantumkan surat 30 ayat 21. Tapi kalau surat 33 mungkin sering dibaca tapi nggak ngeh itu surat keberapa. Nah, surat Al-Ahzab atau surat ke-33 itu mengambil namanya dari nama peristiwa yang terjadi di tahun 5 Hijriah, yaitu Perang Ahzab. Perang Ahzab, ya, perang koalisi. Karena waktu itu Quraisy, penduduk kota Mekah, menjalin koalisi dengan suku-suku Arab lainnya, dengan orang Yahudi di Khoibar, menyerang kota Madinah dengan 10.000 prajurit. Nah, Madinah itu hampir saja takluk, bahkan umat Islam sudah gemetar, mereka menyangka yang tidak-tidak, mereka merasa bahwa kekalahan hampir tiba, mereka merasa bahwa kematian hampir tiba, tetapi kemudian Rasulullah SAW memberikan semangat. Seolah-olah beliau mengatakan, enggak, kita tidak akan kalah dalam perang ini, kita bakal menang. Bahkan nanti kita akan mengalahkan Konstantinopel. Konstantinopel itu ibu kota negara paling kuat di dunia pada masa itu. Ya. Jadi Konstantinopel pada saat itu adalah ibu kota negara paling kuat di dunia pada saat itu. Kalau sekarang sama dengan Washington lah ya, Washington DC itu. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. 2 abad yang lalu mungkin sama dengan London, ibu kota Inggris atau Britania Raya sebagai negara terkuat di dunia. Nah, Rasul mengatakan bahwa Konstantinopel itu bakal ditaklukkan oleh kaum muslimin tentunya. Dan sebaik-baik pemimpin pada masa itu adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan pada saat itu adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Dan ternyata kenyataan berbicara bahwa penakluk Konstantinopel adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Artinya Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah pemimpin terbaik pada masa itu. Dan pasukan beliau
yang intinya adalah pasukan Yanisari namanya, itu adalah pasukan terbaik di dunia. Gitu ya, pasukan terbaik di dunia. Nah, inilah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Nama yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya secara tersirat. Tidak tersurat, tapi secara tersirat. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW digenapi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, itu pertama ya, sebagai pembukaan. Sebagai pembukaan. Nah, dalam kesempatan ini, dengan tema para pendahulu Al-Fatih, kita akan membahas 3 poin saja. Ya, kita akan membahas 3 poin saja. Ini waktunya sampai jam berapa, Kang? Coba tadi yang membuka acara. Kita waktunya sampai jam berapa? Materi kemudian kalau ada diskusi sampai jam berapa? Sekitar jam 5-an, Tat. Oh iya, materinya sampai jam 5 ya? Atau dengan tanya jawab itu? Dengan tanya jawab. Oh, sampai jam 5 dengan tanya jawab ya, insya Allah. Ya, jadi kita akan bahas 3 poin saja. Pertama, kita akan bahas tema batas pemuda. Yang kedua, kita akan membahas tema kebanggaan Muslim. Dan tema yang ketiga, kita akan membahas tentang pencapaian bersama. 3 tema ini akan kita bahas berkaitan dengan leluhur Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama, tentang batas pemuda. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan manusia itu ada batasnya. Ya, manusia itu ada batasnya. Tetapi seringkali manusia itu salah menetapkan batas. Ya, jadi manusia itu ada batasnya, tetapi seringkali manusia itu salah menetapkan batas. Contoh, dulu ya, para dokter mengatakan bahwa manusia itu tidak mungkin lomba sprint, lari 100 meter, kemudian menempuh jarak itu dalam tempo kurang dari 10 detik. Nggak bisa. Karena tubuh manusia tidak akan kuat. Manusia bisa mati kalau berlari sejauh 100 meter, menempuh waktu kurang dari 10 detik. Jadi batas maksimalnya manusia itu 100 meter 10 detik. Gitu. Tetapi ternyata batasan ini salah. Betul manusia itu ada batasnya. Untuk lari 100 meter, tentu ada batas waktu minimalnya. Dulu orang-orang mengatakan batasnya itu 10 detik. Ternyata ini salah. Karena sekarang jelas kita melihat ada pelari-pelari yang bisa menempuh jarak 100 meter itu 9 detik. Ya. Bisa menempuh jarak 100 meter itu 9 detik. Jadi manusia itu punya batas, tapi kadang kita tuh salah menentukan batas. Gitu. Nah, sama dengan pemuda lah. Ya. Pemuda itu dengan usianya yang masih belia, gitu ya, masih muda, dengan pengalamannya yang masih minim, ya, dengan kesempatan yang belum begitu banyak, ini tentu punya batasan-batasan, punya batasan pencapaian. Tapi pertanyaannya, batas pencapaian pemuda itu sampai di mana? Kalau dari sisi kepemimpinan, apakah pemuda usia 19 tahun itu bisa menduduki posisi RT misalnya? Ya. Dan kita jarang menemukan ada RT usia 19 tahun, jarang. Bahkan mungkin tidak ada. Apakah seorang pemuda umur 19 tahun mungkin jadi RW? RT aja nggak bisa, apalagi jadi RW. Apakah mungkin seorang pemuda 19 tahun bisa menjadi lurah, bupati atau wali kota, gubernur, atau presiden? Atau jadi RT juga nggak bisa, apalagi jadi presiden. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih gitu ya, memberikan pelajaran pada kita. Di umur beliau yang 19 tahun, beliau jadi sultan. Di umur 21 tahun, beliau menjadi penakluk Konstantinopel. Jadi sebagai pemuda,
tidak boleh salah menetapkan batas. Karena itu nantinya akan mengurangi daya ikhtiar kita, akan mengurangi kesungguhan kita. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan pada kita, nih saya pemuda umur 19 tahun udah jadi sultan. Nih saya pemuda umur 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Lalu Anda, apa yang bisa Anda sumbangkan dalam kehidupan Anda? Kurang lebih seperti itulah perkataan Sultan Muhammad Al-Fatih memakai bahasa kenyataan. Ya. Jadi luar biasa ini Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Jadi sultan umur 19 tahun, jadi penakluk umur 21 tahun. Jadi beliau nggak sekedar jadi sultan, tapi sultan yang sukses di usia belia itu. Ya, di usia belia, beliau menjadi sultan yang sukses. Mungkin sekedar jadi sultan bisa karena keturunan, tapi gagal. Gitu ya, tapi gagal. Nah, tapi Sultan Muhammad Al-Fatih ini membuktikan bahwa saya bisa jadi sultan umur 19 tahun dan sukses. Ini menunjukkan bahwa pemuda itu bisa mencapai batas itu. Jadi apakah bisa pemuda jadi RT? Ya, pasti bisa. Bisakah pemuda 19 tahun jadi RW? Pasti bisa. Bisakah pemuda 19 tahun jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden? Pasti bisa. Jadi sultan aja bisa, jadi penakluk saja bisa. Kenapa tidak? Gitu ya. Untuk posisi-posisi yang lain. Nah, jadi kita jangan salah menetapkan batas. Nah, dari sini kita bisa melihat peristiwa-peristiwa lain dalam rentang sejarah yang panjang ya, bahwa pernyataan ini tidak salah sama sekali. Bahwa pemuda itu bisa mencapai batas yang sangat jauh gitu pencapaiannya. Bisa mencapai hal-hal yang sangat jauh. Yang mungkin di luar perkiraan orang yang minder gitu. Mungkin penyakit kita itu minder, apalagi kita orang Indonesia dijajah sama Belanda 350 tahun disebut bangsa tempe, nggak bisa apa-apa gitu. Ya, kita minder. Padahal kita ini otak mah nggak beda sama Einstein gitu, nggak beda. Otak Homo sapien itu sama aja 1500 cc gitu ya. Otak kita sama otak Einstein itu sama. Gitu ya. Bedanya Einstein itu rajin, kita males itu aja gitu. Nggak ada beda sama sekali. Nggak ada beda sama sekali. Gitu ya. Nggak ada bedanya. Jadi kita bisa membuktikan bahwa pemuda itu batas pencapaiannya itu bisa begitu jauh. Contoh itu ya, yang mendukung pengalaman dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita tahu siapa penakluk kota Madinah. Penakluk kota Madinah adalah seorang pemuda berusia 18 tahun. Ya. Penakluk kota Madinah adalah seorang pemuda berusia 18 tahun. Namanya Mus'ab bin Umair. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini menaklukkan Madinah lewat dakwah, bukan lewat perang. Lewat dakwah. Rasulullah SAW mengirimkan Mus'ab bin Umair ke kota Madinah untuk berdakwah di kota Madinah. Itu pada tahun 12 kenabian. Pada tahun 12 kenabian. Tahun 13 kenabian, Mus'ab bin Umair pulang, ya, dan penduduk Madinah sudah siap menyambut Nabi. Ternyata begitu Nabi hijrah ke kota Madinah, beliau kemudian memberikan satu perintah. Coba survei berapa keluarga dari penduduk Madinah yang memeluk agama Islam. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan sensus penduduk. Gitu. Rasulullah SAW memerintahkan melakukan sensus penduduk. Jadi luar biasa gitu ya. Cara Nabi mengelola negara itu betul-betul maju gitu. Makanya kalau kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW secara detail gitu ya, kita terkagum-kagum. Ya. Sudah dari namanya bagus, fisiknya itu sempurna, semua Nabi itu cakep, ya. Semua Nabi itu kasep, suaranya enak didengar, ya.
akhlaknya mulia, beliau guru yang sukses, dai yang sukses, kepala rumah tangga yang sukses, anak yang sukses, orang tua yang sukses, suami yang sukses, panglima perang yang sukses, hakim yang adil. Ya. Setiap bidang yang beliau jalani itu, beliau pasti nomor satu. Itu Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW. Ya. Nah, Rasulullah SAW dalam memimpin negara, ini salah satu yang beliau lakukan adalah melakukan sensus untuk mengetahui itu seberapa besar sih kekuatan kita ini. Nah, setelah dilakukan sensus, ternyata keluarga Muslim di Madinah itu ada 1.500 keluarga. Itu para sahabat terkejut. Kami kira kami di Madinah ini minoritas, ternyata kami mayoritas. Gitu. Ya coba saja gitu ya, kita hitung misal satu keluarga itu 4 orang lah gitu ya. Kali 1.500 keluarga, itu 6.000. 6.000 kurangi saja penduduk Mekah yang hijrah 1.000, 5.000. Padahal penduduk asli Madinah itu hanya 8.000 orang. Artinya, ya, Mus'ab bin Umair berhasil mengislamkan 5.000 dari 8.000 penduduk Madinah. Seorang diri. Gitu. Umur 18 tahun. Mus'ab bin Umair di umur 18 tahun berhasil mengislamkan 5.000 penduduk Madinah. Gitu. 1.500 kepala keluarga. Nah, ini menunjukkan bahwa pemuda itu potensinya besar dan daya jangkau pencapaiannya itu jauh gitu. Pemuda itu. Energi pemuda itu luar biasa. Cuma kita jarang menyadari gitu. Ya. Sehingga untuk mencapai gelar D3 aja asa berat gitu ya. Untuk mencapai gelar S1 saja asa berat, untuk mencapai gelar S2, S3, S4 sampai S10 itu asa berat gitu ya. Padahal sebagai pemuda itu mudah sebetulnya. Ya, itu mudah. Mudah. Tinggal kita tuh perlu menyempatkan sedikit waktu untuk belajar, sedikit waktu untuk konsentrasi. Nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti terlalu pintar, gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, gitu. Ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, sebenarnya bisa. Contoh yang lain gitu ya. Ini pemuda berkaitan dengan belajar. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Pemuda umur 16 tahun. Rasulullah SAW hidup di Madinah itu bertetangga dengan orang Yahudi. Sementara orang Arab itu nggak ngerti bahasa Ibrani. Bisa aja ketika orang Yahudi itu ngobrol dengan sesamanya dalam bahasa Ibrani, mungkin sedang melakukan konspirasi. Nggak tahu. Maka perlu ada umat Islam yang belajar bahasa Ibrani. Rasul panggil itu Zaid bin Sabit. Kamu pelajari itu bahasa Ibrani. Yang namanya Zaid bin Sabit, belajar bahasa Ibrani, baik tulisannya, ataupun pengucapannya, ataupun dialognya, berbicaranya, gitu, itu cuma butuh waktu 17 hari saja. Jadi dalam waktu 17 hari, Zaid bin Sabit itu sudah pintar menguasai itu ya bahasa Ibrani. Baik tulisan maupun lisan. Insya Allah ini luar biasa gitu. Ini potensi pemuda. Jadi teman-teman ya, yang pastinya masih muda ini, itu jangan begitu saja melewatkan kesempatan masa muda untuk meraih beragam prestasi. Raih beragam pencapaian di masa muda itu. Ya. Karena seiring nanti dengan usia bertambah itu ya, akan ada banyak kekurangan yang kita miliki. Ada banyak kesempatan yang harus kita lewatkan gitu. Tetapi ketika masih muda, semuanya masih mungkin. Itu Zaid bin Sabit, ya. Tadi Mus'ab bin Umair. Kita juga melihat ya, seorang pemuda yang berhasil menaklukkan negeri Sindu namanya. Negeri Sindu. Sindu ini sekarang jadi negara namanya Pakistan. Sindu ini jadi negara yang namanya sekarang itu Pakistan. Ya, negara Pakistan. Nah, diceritakan pada waktu itu negeri Sindu yang sekarang bernama Pakistan dipimpin oleh seorang raja namanya Dahir. Seorang raja namanya Dahir. Umat Islam
saat itu sedang dipimpin oleh pemimpin namanya Raja Walid bin Abdul Malik yang berpusat di Damaskus. Nah, pada suatu hari ada kapal kaum muslimin yang isinya penuh dengan kaum wanita itu merapat di pelabuhan negara Sindu, ya, di pelabuhan negara Sindu. Nah, nama pelabuhan ini adalah pelabuhan Debal, 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 atau Daibul, 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 Debal atau Daibul. Nah, merapat, gitu ya, merapat. Tapi ternyata ketika hendak merapat ke tepi pantai, itu ada kawanan perompak yang menghalangi kapal ini, kemudian merampok kapal kaum muslimin yang penuh dengan kaum wanita itu. Jadi kalau di darat namanya perampok, kalau di laut namanya perompak, gitu ya. Dibalik gitu, O sama A-nya. Kalau di darat mah perampok, kalau di laut mah perompak. Ya. Nah, itu dirompak kapal kaum muslimin yang isinya penuh dengan kaum wanita. Nah, provinsi timur kaum muslimin yang berbatasan dengan negeri Sin, waktu itu dipimpin oleh seorang gubernur namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. As-Saqafi ya, bukan asa teh, bukan asa susu gitu. Ini Hajjaj bin Yusuf ini berasal dari suku Sakif, sehingga nama belakangnya itu pakai As-Saqafi, orang dari suku Sakif. Suku Sakif itu tinggal di kota namanya Taif. Ingat kisah Nabi Muhammad SAW ketika diusir dari Mekah, itu hijrah ke kota Taif, kemudian dilempari batu. Nah, inilah kota tempat gubernur provinsi timur itu berasal, yaitu kota Taif. Dan gubernur itu namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, tentang Hajjaj ini ceritanya panjang gitu ya, tentang Hajjaj ini. Nah, nanti kalau ya mungkin pas ketemu langsung itu bisa diceritakan tentang Hajjaj bin Yusuf gitu. Mungkin momen Jumatan atau apalah gitu pas saya pergi ke Poltek Pos gitu ya. Tentang Hajjaj bin Yusuf. Karena mungkin ada yang terpikir kan Hajjaj bin Yusuf itu orang jahat gitu ya. Itu ceritanya panjang. Nah, Hajjaj bin Yusuf kemudian mengirim surat ke Raja Dahir itu. Raja, tolong Anda bebaskan itu kaum muslimin yang ditawan oleh para perompak. Tapi ternyata Raja Dahir menolak. Sehingga Hajjaj bin Yusuf, gubernur kaum muslimin di Provinsi Timur, itu punya kesimpulan bahwa para perompak itu kerjasama dengan Raja Dahir. Jadi para perompak itu merompak kapal-kapal yang mau mendarat di pelabuhan Debal, ya, nanti hasilnya dibagi itu sama raja. Karena setelah didesak untuk menyelamatkan, nggak mau gitu. Maka diumumkanlah perang antara kaum muslimin, kerajaan Umayyah waktu itu, dengan kerajaan Sindu. Kerajaan Sindu. Kalau yang suka nonton Mahabharata itu rajanya namanya Jayadrata gitu ya. Kalau pas zaman Kurawa Pandawa itu. Nah, kalau pas zaman ini gitu ya, nama rajanya itu adalah Dahir. Nama rajanya Dahir. Kerajaan Sindu ini. Nah, dikirim jenderal dengan prajurit yang banyak untuk menggempur kerajaan Sindu, kalah. Dikirim jenderal yang lain dengan pasukan yang besar, kalah. Dikirim banyak jenderal, kalah terus kaum muslimin itu. Sampai akhirnya Dewan Militer rapat gitu ya, ada yang ngasih usul. Bagaimana kalau kita utus saja seorang pemuda untuk menjadi panglima perangnya? Tertarik juga Hajjaj. Siapa kira-kira orangnya? Maka orang-orang mengusulkan bagaimana kalau kita mengirimkan Muhammad bin Qasim As-Saqafi juga belakangnya ya. Muhammad bin Qasim As-Saqafi sebagai jenderalnya, sebagai panglima perangnya. Setelah melihat rekam jejaknya, semua orang setuju. Maka dikirimlah Muhammad bin Qasim memimpin ya, pasukan untuk berperang melawan kerajaan Sindu, dan dalam tempo singkat kerajaan Sindu berhasil ditaklukkan oleh Muhammad bin Qasim. Jadi negara yang sekarang Pakistan itu gitu ya, awal mula diislamkan itu oleh seorang pemuda
yang waktu itu ditunjuk jadi jenderal, namanya Muhammad bin Qasim, umurnya 18 tahun. Gitu. Umurnya baru 18 tahun. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya, bahwa manusia itu punya batas. Tapi jangan salah menetapkan batas. Pemuda itu punya batas. Tapi jangan salah menetapkan batasan untuk pemuda gitu. Ternyata pemuda itu punya wilayah gapaian, wilayah pencapaian yang sangat jauh. Bisa sampai menjadi penakluk satu kota, penakluk satu negeri, bahkan penakluk satu kekaisaran. Seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, ini potensi yang dimiliki oleh pemuda. Nah, karena itu teman-teman gitu ya, harus punya cita-cita yang tinggi. Terus punya cita-cita yang tinggi. Agar mendapatkan pencapaian yang besar. Ya, teman-teman mungkin ada yang rumahnya jauh. Ya. Misalnya di Bandung kuliah, tapi rumah di Surabaya. Kebayang kan ya, ketika mau mudik dari Bandung ke Surabaya. Tujuannya jauh. Tapi kalau kita misalnya mau ke Cirebon, baru nyampe Sumedang itu udah capek. Karena tujuannya dekat. Nah, karena itu kita perlu punya tujuan cita-cita yang tinggi. Agar kita memiliki motivasi berlipat. Gitu ya. Dan itu baru bisa kita lakukan kalau kita punya keyakinan bahwa kita itu memang punya batas, tapi batasan kita itu jauh gitu. Ya. Batas capaian kita itu jauh. Ini yang pertama yang ingin saya bicarakan, poin pertama. Bahwa Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan yang berusia 19 tahun dan di usia 21 tahun beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel, ya, ibu kota kekaisaran Bizantium, yang dengan kekalahan Konstantinopel ini runtuhlah kerajaan Bizantium. Itu yang pertama. Yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah penakluk Konstantinopel dan ini menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ini poin kedua, kebanggaan kaum muslimin. Karena bagaimanapun juga kita hidup di abad 20-21 ketika umat Islam itu terpuruk. Kalau dari sisi militer kita tuh kalah dan kalah gitu. Dari sisi militer ini. Mulai dari Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2 ya. Kemudian perang-perang di Timur Tengah, perang di Irak, perang di Afghanistan ya. Filipina gitu. Umat Islam asalnya 90%, Filipina itu sekarang tinggal 5%. Ya, tinggal 5%. Di Thailand itu, Thailand Selatan, Patani itu adalah negeri kaum muslimin. Tapi sekarang dijajah kan gitu ya. Kemudian juga kita mengenal dulu ada namanya kerajaan Khmer itu. Itu di sana ada kaum muslimin yang punya kerajaan di sana itu. Tapi kemudian hilang gitu ya. Kenapa? Karena dikalahkan oleh orang Vietnam seperti itu. Nah, kita melihat kehidupan kita di zaman sekarang itu penuh dengan kekalahan. Dari sisi peradaban kita ini negara terbelakang. Ya, negara berkembang itu ya terbelakang lah gitu. Gitu ya, negara berkembang itu. Beda dengan Eropa, beda dengan Amerika yang merupakan negara-negara maju. Nah, ketika melihat seperti itu, kita jadi pesimis. Kita nggak punya kebanggaan sebagai Muslim. Jadi Muslim itu menjadi warga dunia yang hina. Gitu. Warga dunia yang hina. Ya. Ketika ada warga Amerika yang tertembak, misalnya di Libya, gitu ya, ribut sedunia itu. Ketika ada warga Rusia yang ditembak, misalnya di Turki, misalnya, ribut sedunia itu. Tapi ketika ada umat Islam yang dibantai 10.000 orang itu di Thailand itu, dunia diam semua itu. Seolah-olah nyawa muslim itu nggak ada harganya. Ya. Jadi kita umat Islam di abad 20-21 itu
merasa sebagai warga dunia yang hina. Nah, dengan sejarah, kita bisa meraih kembali kebanggaan kita sebagai Muslim. Ternyata kita kaum Muslimin dulu itu kuat. Sampai kekaisaran Bizantium itu kita taklukkan. Dulu itu di awal-awal umat Islam, pada zaman Khalifah Abu Bakar, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gitu ya, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, itu yang namanya Persia dihancurkan dalam perang Qadisiyah, dihancurkan dalam perang Nahawan. Yang namanya Romawi dihancurkan dalam perang Yarmouk. Yang namanya Visigot Spanyol, gitu ya, itu dihancurkan dalam perang Medina Sidonia. Pasukan Mongol yang merajalela itu di dunia sampai ke Polandia di Eropa itu yang namanya Mongol itu dikalahkan oleh pasukan Muslim Mesir ya, di Ain Jalut dengan tokohnya Sultan Saifuddin Qutuz dan Ruknuddin Baibars waktu itu. Jadi dari sisi peperangan ya, zaman dulu kita tuh penuh dengan kebanggaan. Harum nama kaum muslimin itu. Sekarang memang kalah terus. Gitu. Tapi dengan menengok sejarah penaklukan Konstantinopel, kita jadi bangga. Oh, ternyata kita tuh bangsa yang kuat. Kita ini umat yang kuat. Dari sisi peradaban. Ya, dari sisi peradaban. Peradaban dunia sekarang yang mengagungkan ilmu pengetahuan dimulainya kan oleh kita gitu. Ya, dunia modern itu. Eropa jadi modern karena mentransfer ilmu dari Spanyol yang Muslim. Gitu. Walaupun kita akui bahwa kita kaum Muslimin mengambil ilmu itu dari kebudayaan Mesir, dari kebudayaan Yunani, kebudayaan Romawi, kebudayaan India, kebudayaan Cina, kebudayaan yang ada sebelum kita. Ya, tapi Eropa mengambil ilmu itu dari kita. Gitu. Bagaimana tidak? Umat Islam itu umat yang ayat pertama kitab sucinya yang turun itu adalah kalimat Iqra, bacalah. Jadi ini luar biasanya Islam itu, perintah pertama dari Allah pada Nabi itu bukan sholat, bukan zakat, bukan saum, bukan haji, bukan jihad, ya dalam arti perang gitu ya, walaupun jihad artinya bukan perang, ya. Bukan qital, perang, bukan kurban, bukan. Perintah pertama dari Allah pada umat Islam itu adalah Iqra, baca. Gitu tuh. Baca. Ya. Ketika pasukan Badar kalah, pasukan Quraisy ya dalam perang Badar kalah, biaya untuk melakukan penebusan diri itu adalah mengajarkan 10 kaum muslimin membaca. Gitu. Kita mengenal nanti di Spanyol seorang pemimpin dunia Islam namanya Hakam II. Dalam kedudukannya sebagai sultan, sebagai emir di Spanyol, sebagai pemimpin negara di Spanyol, itu berhasil menamatkan baca buku sebanyak 400.000 judul buku. Gitu tuh, Hakam II. Ya. Dan kita menyaksikan di Spanyol itu yang namanya perpustakaan itu ada di mana-mana. Menyaingi Baghdad saat itu sebagai pusat dunia. Jadi dulu, kita itu bangsa yang maju. Ya, para sejarawan itu lebih yakin yang namanya bubuk pesiu, penemunya itu bukan Cina sebetulnya, tapi kita. Yaitu putranya Khalifah Yazid bin Muawiyah, namanya Khalid bin Yazid, penemu mesiu. Mesiu ini sangat berguna karena kita bisa pergi ke luar angkasa itu ya. Awalnya kan dari mesiu itu. Yang namanya sabun, yang namanya sirup, ya, yang namanya pabrik kertas, gitu. Yang namanya model pesawat, itu kita semua yang buat. Robot, gitu ya, itu kita yang buat. Jepang sekarang jadi negara yang paling maju dalam bidang rekayasa robot, gitu ya. Itu dimulai ketika Jepang itu menerima hadiah robot dari Turki Utsmani, gitu. Robot ini kemudian dikembangkan oleh Jepang sehingga mereka jadi negara paling maju itu dalam rekayasa robot itu. Tapi asalnya dari kita gitu. Ya. Jadi ini adalah kebanggaan-kebanggaan kita sebagai Muslim. Cuma sayang kebanggaan-kebanggaan ini memang ada di dalam sejarah. Sejarah itu apa yang sudah berlalu gitu. Bukan ada di sini sekarang. Ini tugas kita gitu.
Bagaimana caranya agar kebanggaan itu bisa muncul sekarang, gitu. Bisa kita saksikan sekarang. Dan itu tentunya tidak bisa digapai dengan cita-cita yang rendah. Dicapai dengan tujuan yang remeh. Dicapai dengan berleha-leha, nggak bisa. Gitu. Itu harus dicapai dengan cita-cita yang tinggi, tujuan yang besar, dengan semangat yang membara. Maka kita bisa mencetak gitu ya sejarah untuk zaman kita. Kita bisa melihat kebanggaan Muslim untuk zaman kita, seperti itu. Ini pelajaran gitu ya dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahwa usaha beliau menaklukkan Konstantinopel itu merupakan kebanggaan kita sebagai umat Islam. Dan kita harus mencoba bagaimana caranya kita mencetak untuk generasi berikutnya kebanggaan yang serupa. Gitu. Sesuatu yang bisa dibanggakan gitu ya, oleh generasi berikutnya. Dan teman-teman sebagai pemuda pasti bisa, gitu. Pasti bisa. Ya. Jangan menyerah, jangan minder, jangan berkecil hati. Itu kita bisa, ya. Bisa seperti itu. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ingin saya bicarakan adalah bahwa pencapaian Sultan Muhammad Al-Fatih itu bukan pencapaian beliau pribadi, bukan pencapaian zaman beliau, tapi pencapaian yang beliau raih itu merupakan usaha kumulatif. Namanya bahasa Indonesianya usaha kumulatif itu ya. Iyalah usaha kumulatif lah gitu ya. Dari zaman Nabi sampai zaman Al-Fatih. Atau kalau mau lebih sempit, dari zaman berdirinya Kerajaan Utsmani. Gitu. Kita bisa mengatakan bahwa pencapaian Sultan Muhammad Al-Fatih itu didasari oleh pencapaian dari zaman Nabi. Karena bagaimanapun juga Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu terinspirasi dari hadis tadi. Plus hadis yang satunya lagi. Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mana yang lebih dulu ditaklukkan? Apakah ibu kotanya Heraklius, Konstantinopel, ataukah Roma?" Ataukah Roma? Konstantinopel itu ibu kota Rum. Kalau Roma, Rumia. Jadi kalau Rum itu Romawi Timur. Ya, seperti dalam Quran itu ada surat Rum. Di Quran itu ada surat Rum. Surat ke-30. Loh, kok ada ya di Al-Quran itu surat namanya surat Rum? Kenapa Allah memberi nama surat ke-30 surat Rum? Minimal itu untuk dorongan bagi umat Islam agar ada di antara umat Islam itu yang ahli tentang sejarah Romawi. Gitu. Sorry, di Al-Quran ada surat Asy-Syams, matahari. Loh, kenapa Allah itu memberikan nama surat Asy-Syam, matahari? 91 ya kalau nggak salah surat Asy-Syam itu. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil, setidaknya Allah itu mendorong agar ada di antara umat Islam itu yang ahli tentang matahari itu. Ya. Ada surat An-Najm, surat 53 itu ya, surat An-Najm, bintang. Kenapa Allah itu memberi nama surat An-Najm itu An-Najm gitu? Itu sebagai dorongan bagi umat Islam agar ada di antara umat Islam itu yang ahli masalah bintang. Astronomi ya, bukan astrologi. Surat kedua dalam Al-Quran itu Al-Baqarah. Kenapa dikasih nama Al-Baqarah? Setidaknya untuk memberikan dorongan pada umat Islam, harus ada umat Islam yang ahli dalam masalah sapi betina itu. Surat ke-6 Al-An'am. Kenapa surat ke-6 itu diberi nama surat Al-An'am? Setidaknya sebagai dorongan bagi umat Islam agar ada umat Islam itu yang ahli dalam masalah ternak seperti itu. Al-Maidah, hidangan gitu. Kenapa surat kelima itu disebutnya itu hidangan? Ya setidaknya agar ada umat Islam yang jadi orang paling ahli dalam masalah hidangan gitu. Anisa, wanita, kenapa diberi nama surat Anisa? Itu sebagai dorongan bagi umat Islam, setidaknya harus ada seorang umat Islam gitu, di antara umat Islam itu yang paling ahli dalam masalah wanita itu. Ya, profesor dalam bidang wanita gitu. Ya. Ya seperti itulah kurang lebihnya nama-nama dalam Al-Qur'an. Setidaknya sebagai dorongan bagi umat Islam untuk menjadi ahli itu dalam bidang nama-nama itu gitu. Ya, karena Allah tuh nggak mungkin ngasih nama itu sembarangan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Allah yang Maha Bijaksana tentu memberi nama itu dengan penuh kebijaksanaan. Ya, pasti itu termasuk memberikan nama surat ke-30 itu Ar-Rum. Setidaknya itu jadi dorongan bagi umat Islam agar ada di antara umat Islam itu yang ahli dalam masalah sejarah Romawi.
Karena kita dengan Romawi itu akan terus berhubungan sampai hari kiamat. Ya, dengan Romawi itu kita akan terus berhubungan sampai hari kiamat, walaupun Romawi udah nggak pakai nama Romawi. Gitu. Nah, Rasulullah SAW ditanya, mana kota yang akan lebih dulu kita taklukkan? Apakah Konstantinia, ibu kotanya Heraklius, atau Roma? Rasul mengatakan kotanya Heraklius, Konstantinopel. Nah, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih mencapai yang beliau capai itu, ini merupakan usaha kumulatif gitu ya, dari sejak zaman Rasulullah SAW. Atau setidaknya dari zaman Sultan Utsmani yang pertama. Karena kita tahu Sultan Muhammad Al-Fatih itu Sultan ke-7. Sebelumnya ada 6 sultan. Yang pertama adalah Sultan Utsman bin Ertugrul. Nama bapaknya Ertugrul. Ya. Utsman bin Ertugrul. Tentang Ertugrul ini sekarang ada filmnya ya. Pakai subtitle bahasa Indonesia. Dirilis Ertugrul. Saya belum pernah nonton karena pas disebut sama teman itu ada sekian episode, tiap episodenya sekian jam, wah jadi malas nontonnya. Gitu ya. Udah diberitahu dulu bahwa itu panjang gitu. Nah, jadi nggak nonton ya. Dirilis Ertugrul. Tapi katanya itu rame filmnya. Ya, filmnya rame katanya. Tentang Ertugrul. Bapaknya Utsman. Nah, Utsman ini adalah Sultan pertama Utsmani yang memerintah dari tahun 1288 sampai tahun 1326. Yang memerintah dari tahun 1288 sampai tahun 1226. 1326. Ya. Utsman, satu ya. Kita list dulu nama-namanya sama tahunnya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Tidak panjang lebar ya, karena waktunya juga terbatas. Yang pertama adalah Sultan Utsman, pendiri dinasti Utsmani. Memerintah dari tahun 1288 sampai tahun 1326. Satu. Yang kedua adalah Sultan Orhan. Sultan Orhan. Walaupun dua nama ini sebetulnya belum pakai gelar sultan, belum. Tapi sudahlah demi kemudahan gitu ya, kita sebut sultan weh. Gitu ya. Kita sebut sultan saja. Nah, yang kedua adalah Sultan Orhan. Yang memerintah dari tahun 1326 sampai tahun 1362. 1326 sampai tahun 1362, Sultan Orhan. Yang ketiga adalah Sultan Murad I. Sultan Murad I. Ya, yang memerintah dari tahun 1362 sampai tahun 1389. Sultan Murad II yang memerintah dari tahun 1362 sampai tahun 1389. Nanti dihitung sendiri ya, ini berapa tahun itu masa kekuasaannya. Yang suka ngitung mungkin yang jurusan akuntansi itu ya. Ada jurusan akuntansi nggak di Poltek Pos tuh? Itu musuh itu ya buat saya tuh akuntansi itu. Akuntansi, statistik gitu ya, nggak ngerti itu. Nah, kemudian yang keempat, itu namanya Sultan Bayazid yang mendapat gelar Yildirim, si petir. Ya. Sultan Bayazid, si petir, Yildirim. Yang memerintah dari tahun 1389 sampai tahun 1402. 1389 sampai 1402. Nah, dari 1402 sampai tahun 1413 itu ada masa yang namanya masa disintegrasi. Ada perang saudara sesama anak-anak sultan. Nanti kita bicarakan apa penyebabnya. Ya. Tidak ada raja tunggal waktu itu, tidak ada sultan tunggal waktu itu. Ini kesultanan ya, bukan kekhalifahan, karena waktu itu kekhalifahan itu dinasti Abbasiyah. Kalau Turki Utsmani itu kesultanan. Secara teori di bawah khalifah gitu posisinya. Ya, secara teori itu seperti itu.
Itu yang keempat. Kemudian masuk periode disintegrasi, barulah pada tahun 1413 muncul seorang pemenang, namanya Sultan Muhammad I. Kakeknya Al-Fatih ini. Sultan Muhammad I. Mulai memerintah tahun 1413 sampai tahun 1421. Mulai memerintah tahun 1413 sampai tahun 1421. Sultan Muhammad I. Beliau kemudian dilanjutkan oleh Sultan yang ke-6. Bapaknya Al-Fatih. Namanya Sultan Murad II. Tadi Murad I itu yang ketiga. Ini Murad II yang ke-6. Ya. Sultan Murad II, Sultan ke-6. Yang memerintah dari tahun 1421 sampai tahun 1451, 30 tahun. 1421 sampai 1451. Sultan Murad II. Nah, barulah nomor 7 adalah sultan yang akan kita bicarakan nih selama 4 pekan berturut-turut gitu ya. Ini memang luar biasa itu, komitmen ini ngasih waktu membahas Al-Fatih sampai 4 pertemuan gitu ya. Itu cukup gitu ya, cukup. Karena kalau satu pertemuan itu nggak akan beres. Ya, satu pertemuan nggak akan beres. 1 jam itu nggak akan beres. Gitu ya. Dijamin itu. Dijamin. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu Sultan ke-7 yang memerintah juga selama 30 tahun dari tahun 1451 sampai 1481. 1451 sampai 1481. Ini periode kekuasaan Muhammad Al-Fatih. Gitu. Ya. Nah, nanti beliau dilanjutkan oleh Sultan Bayazid, kemudian Sultan Salim, lalu puncak dari dinasti Utsmani itu Sultan Sulaiman yang agung. Nomor 10. Jadi kita bicara sampai Sultan Muhammad Al-Fatih saja. Ya, sampai Sultan Muhammad Al-Fatih saja. Gitu. Baik, sekarang kita kembali ke penguasa pertama dinasti Utsmani. Nanti kalau masuk sesi tanya jawab kasih kode aja Kang ya. Kalau masuk sesi tanya jawab. Karena kalau saya ngomong ini bisa sampai maghrib juga nggak akan kelar gitu ya. Nanti kasih kode aja. Udah waktunya diskusi gitu. Nanti temanya kita lanjutkan pekan berikutnya gitu tuh. Disambung. Apa yang belum disampaikan hari ini ya bisa disambung nanti. Gitu ya. Nanti kasih kode saja. Gitu. Nah, kita lihat yang pertama. Sultan Utsman. Beliau ini sebetulnya bukan sultan, beliau ini hanya kepala suku waktu itu. Ketika Ertugrul meninggal, wilayah kekuasaan sukunya Muhammad Al-Fatih ini, gitu ya, sukunya Utsman ini ya cuma terbatas di sebuah tempat yang namanya Sogut. Sogut, S-O-G-U-T, Sogut. Ada juga yang menyebutnya itu Sugut, S-U-G-U-T, Sugut, gitu ya. Ada yang membacanya Sogut, ada yang membacanya Sugut. Itu wilayah intinya sebuah desa. Jadi sebetulnya Ertugrul itu cuma kepala kampung gitu. Kepala kampung. Ertugrul, bapaknya Utsman, pendiri dinasti Utsman itu cuma kepala kampung gitu. Dan tidak ada aktivitas apapun katanya. Nggak ada rame-rame apapun di desa itu tuh. Damai aja gitu tuh. Damai aja. Tapi nanti ketika masuk periode Utsman, itu mulai ramai itu, mulai berperang dengan tetangga-tetangga. Ada apa ini? Ini jadi pertanyaan buat para sejarawan Barat itu. Kenapa pas masa Ertugrul mah cicingan dinasti Utsman itu gitu ya, tapi pas masuk zaman Utsman gitu ya, kok bisa jadi ramai, bisa berperang dengan tetangga-tetangga, mulai agresif seperti itu. Nah, salah seorang penulis ya, namanya itu siapa ya? Nah, ini bukunya ya. Jadi kebalik kalau di sana. Herbert Adams Gibbons ya. Nah, Gibbon aja lah ya. Nah, beliau ini mengatakan bahwa kenapa orang-orang Utsman ini
bisa menjadi bersemangat menyebarkan Islam. Gitu. Kenapa Ertugrul itu enggak? Nah, pendapat Gibbons ini, sebetulnya orang-orang Utsmani ini awalnya itu bukan Muslim, pagan, gitu, pemeluk berhala, penyembah berhala. Baru pada masa Utsman masuk Islam. Tentunya ini bertentangan dengan apa yang diluncurkan dalam film dirilis Utsman itu, dirilis Ertugrul itu. Karena di situ dijelaskan bahwa Ertugrul itu Muslim. Gitu ya. Tapi hipotesa dari penulis ini mengatakan bahwa Ertugrul itu bukan Muslim. Utsman lah yang pertama kali masuk Islam dari silsilah keluarganya. Wallahu a'lam ya. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Karena memang sejarah Turki Utsmani itu baru ditulis oleh orang Turki setelah orang Turki itu menaklukkan Konstantinopel. Jadi orang Utsmani, orang Turki itu tidak pernah menulis sejarahnya. Dari mulai lahir negara Utsmani itu sampai penaklukan Konstantinopel itu nggak ada yang nulis. Nggak ada umat Islam yang menulis sejarah mereka, nggak ada. Semua sejarah tentang Utsmani dari mulai Utsman sampai Al-Fatih gitu ya, sampai penaklukan Konstantinopel, itu tulisan itu berserakan di penulis-penulis Romawi Timur, penulis-penulis Bizantium, penulis-penulis non-Muslim. Sehingga ya sulit sebetulnya kita untuk merekonstruksi itu ya sejarah sebelum penaklukan Konstantinopel. Dan ini adalah sesuatu yang unik. Mungkin teman-teman pernah mendengar kalimat sejarah itu ditulis oleh pemenang. Sehingga sejarah itu selalu versi pemenang. Tapi justru sejarah Utsmani ya sampai penaklukan Konstantinopel itu ditulis oleh pihak yang kalah. Gitu tuh. Bahkan sejarah penaklukan Konstantinopel itu ditulisnya oleh pihak yang kalah. Pihak kita kaum muslimin nggak ada yang nulis itu, nggak ada. Gitu ya. Penaklukan Konstantinopel itu nggak ada umat Islam yang nulis, nggak ada. Penulisnya itu semua non muslim, pihak yang kalah. Jadi dengan sejarah Turki Utsmani secara umum dan sejarah Konstantinopel secara khusus itu sebetulnya mematahkan anggapan bahwa sejarah itu ditulis oleh pihak yang menang. Gitu ya. Ini ada buktinya, ternyata enggak. Ya, ternyata enggak. Sejarah itu enggak selalu ditulis oleh yang menang. Yang kalah juga boleh nulis sejarah. Ya sementara masih ditekan ya sembunyikanlah tulisannya gitu. Gitu ya. Nanti begitu muncul itu ya munculkan tulisannya. Bisa kan seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Versinya yang kalah bagaimana gitu. Versinya yang kalah. Bahkan ada juga buku itu ya. Ini di depan saya judulnya itu apa ini ya? Penaklukan Muslim di mata bangsa taklukan. Penaklukan Muslim di mata bangsa taklukan. Itu tulisan-tulisan bangsa yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dan sudut pandang mereka tentang kaum muslimin seperti apa. Yang nulis pihak yang kalah. Ya. Seperti Islam di Persia, Islam di Asia Tengah, Islam di Suriah, ya, Islam di Spanyol gitu. Islam di Mesir, ya. Itu bagaimana pandangan orang-orang setempat ketika umat Islam masuk ke negeri mereka. Tulisannya dikumpulkan kemudian dijadikan sebuah buku yaitu Penaklukan Muslim di Mata Bangsa Taklukan. Itu judul bukunya. Ya. Penulisnya Husam Itami penulisnya. Sepertinya Muslim menulisnya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kenapa ada ketidakjelasan gitu ya tentang sejarah Utsmani sebelum masa Al-Fatih? Karena memang nggak ada tulisannya dari sudut pandang kita, nggak ada. Kita belum menulis gitu. Nanti setelah penaklukan Konstantinopel baru ada sejarawan Muslim yang menulis tentang Turki Utsmani, ya, tentang Turki Utsmani seperti itu. Nah ini Utsman. Kita bahas tentang Utsman. Apa yang menarik dari kisah Utsman? Yang menarik dari kisah Utsman itu satu, beliau adalah pendiri kekaisaran Muslim terbesar sepanjang sejarah, yaitu kekaisaran Turki Utsmani. Jadi beliau ini pendirinya. Segala sesuatu itu ada awalnya.
Dan awal dari dinasti Utsmani itu Utsman. Segala sesuatu ada awalnya. Dan awal segala sesuatu itu ya Allah. Gitu kan ya. Segala sesuatu pasti ada awalnya. Dan awal segala sesuatu itu ya Allah. Jadi dari sini kita bisa belajar akidah juga gitu ya. Bahwa segala sesuatu itu mulanya dari Allah. Mulanya dari Allah. Nah, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pendiri dinasti Utsmani. Sebuah kekaisaran yang besar. Ini memang sesuatu yang menakjubkan. Kenapa? Karena Sultan Utsman ini, yang sekali lagi memerintah dari tahun 1288 sampai tahun 1326 ya, itu dilahirkan ketika kekhalifahan Islam yang namanya dinasti Abbasiyah runtuh. Tahun 1258 Masehi atau tahun 656 Hijriah ya, tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan namanya menyerbu kota Baghdad, menyembelih masyarakat Muslim di kota itu sampai banjir darah, menenggelamkan buku-buku yang merupakan hasil peradaban kaum Muslimin ke Sungai Tigris, sehingga Sungai Tigris itu menghitam karena tinta, dan kemudian membunuh khalifah terakhir Bani Abbasiyah, Tawakil namanya. Itu ternyata bertepatan dengan tahun lahirnya Sultan Utsman. Gitu. Jadi pada saat takdir Allah mengatakan dinasti Abbasiyah runtuh, cikal bakal dinasti Utsman itu lahir. Gitu. Ya, cikal bakal dinasti Utsman itu lahir. Dan ini menarik gitu ya, ketika umat Islam di Spanyol itu baru saja menaklukkan Spanyol, lalu mereka terlibat perselisihan antara sesama Muslim, hampir saja umat Islam di Spanyol itu hilang. Tetapi pada saat yang sama, Allah hancurkan dinasti Muslim di Damaskus, yaitu dinasti Umayyah, diserang oleh dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah dibantai waktu itu. Ada seorang anak dinasti Umayyah yang berhasil lolos dan pergi ke Spanyol. Namanya Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham, yang kemudian mendirikan Emirat Umayyah di Spanyol, dan Islam di Spanyol jadi semarak selama 800 tahun. Ya. Nah, nanti Islam di Spanyol ini runtuh tahun 1492. Ketika Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menikah, menyatukan kerajaan Leon dan Castilla, lalu menyerang kerajaan Islam terakhir di Spanyol namanya Kerajaan Granada. Islam pun ludes dari Spanyol. Tapi Allah ngasih ganti. Ganti Islam di Spanyol itu Indonesia. Ya. Ganti Islam di Spanyol itu Indonesia. Spanyol Islam runtuh 1492. Di Indonesia tahun 1510 atau 11 berdiri Kerajaan Demak. Dan ternyata Islam di Indonesia ini lebih hebat, lebih berkualitas daripada Islam di Spanyol. Ya, dari sisi keimanan ini ya. Kalau dari sisi peradaban, Spanyol jelas lebih tinggi dibanding kita di Indonesia sekarang. Gitu. Tetapi kita lihat sekarang, di Indonesia itu ada ribuan kiai. Ya. Itu negeri mana coba yang jumlah kiainya itu bisa menandingi jumlah kiai di Indonesia? Nggak ada itu. Mulai kita absen, mulai dari Maroko, ya, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, ya, lalu masuk ke Yaman, kemudian Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, misalnya gitu ya, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, ya. Kita data lagi India, Pakistan, lalu negara-negara Asia Tengah, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, misalnya. Coba ada nggak negara yang jumlah kiainya itu sebanding dengan jumlah kiai di Indonesia? Indonesia itu ada sekitar 33.000 pesantren. Jadi minimal ada 33.000 kiai itu di Indonesia itu. Luar biasa itu. Di Indonesia itu. Jadi Indonesia itu lahir sebagai ganti dari Spanyol. Jadi selalu setiap kali ada kehilangan ya,
ada pengganti yang didapatkan. Setiap kali ada kehilangan, ada pengganti yang didapatkan. Ketika Islam di Baghdad lenyap, hilang, dihancurkan oleh Mongol, bibit kebangkitan yang baru lahir pada tahun yang sama, yaitu Utsman bin Ertugrul. Lahir 1258. Tahun yang sama. Gitu. Tahun yang sama. Nah, itu yang pertama yang menarik dari Utsman bin Ertugrul. Beliau ini adalah pendiri dinasti Utsmani yang lahir justru pada tahun runtuhnya dinasti Abbasiyah oleh serangan Mongol. Yang kedua, dan kita cukup dua saja gitu ya untuk Utsman bin Ertugrul ini. Beliau ini adalah seorang yang pernah bermimpi dengan mimpi yang istimewa. Jadi suatu hari beliau ini menemui Syekh Edebali, ya, seorang Syekh Sufi. Nah, beliau menginap di pondok. Ketika tidur, beliau bermimpi yang kemudian dikenal sebagai mimpi Utsmani. Karena ini diceritakan turun-temurun dari satu sultan ke sultan yang lain sampai Muhammad Al-Fatih. Mimpi Utsman. Apa mimpinya? Ketika beliau sedang tidur itu beliau bermimpi. Ketika mimpi itu beliau dalam keadaan telentang. Di samping beliau ada Syekh Edebali. Tiba-tiba dari dada Syekh Edebali itu keluar bulan. Lalu bulan ini melayang masuk ke dalam dadanya Utsman. Nah, dari tubuh Utsman kemudian tumbuhlah sebuah pohon yang sangat besar sekali sampai menaungi wilayah-wilayah yang sangat jauh. Mulai dari wilayah Irak, Mesir, ya, sampai ke Eropa Timur. Dari Sungai Nil sampai Sungai Danube. Lalu tiba-tiba daun-daun pohon itu mulai memanjang membentuk jadi pedang. Lalu pedang itu terbang ke arah Konstantinopel. Lalu beliau melihat sebuah cincin, diambil cincin itu dipasang di jarinya. Dan ketika memasang jari itu, tiba-tiba beliau bangun. Nah, diceritakanlah mimpi itu kepada Syekh Edebali, dan Syekh Edebali kemudian menikahkan putrinya. Itu makna bulan yang keluar dari dadanya, masuk ke dadanya Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Utsman. Dan nanti dari sana akan lahirlah sebuah peradaban yang menaungi dunia beradab saat itu. Peradaban Islam yang menaungi wilayah yang sangat luas, ya, yang dipimpin oleh Turki Utsmani nantinya. Seperti itu. Mimpi ini memang suatu yang spesial, gitu ya. Karena Nabi mengatakan mimpi seorang Muslim itu adalah 1/46 bagian dari kenabian. Bisa dilihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu. Jadi mimpi itu memang ada 3 sumbernya. Ada yang sumbernya dari hawa nafsu, keinginan yang tidak terrealisasi, ya. Itu yang nanti dalam ilmu psikologi itu disebutnya keinginan yang direpresi, itu ya. Kalau teori Freud itu, yang nantinya muncul dalam bentuk mimpi, itu mimpi-mimpi yang berasal dari keinginan yang tidak terpenuhi. Yang kedua adalah mimpi yang berasal dari setan. Biasanya mimpinya nggak jelas, ya, menakutkan gitu. Dan yang ketiga mimpi dari Allah. Mimpi dari Allah itu mimpi yang jelas, seperti mimpinya Rasulullah SAW di malam di malam sebelum turunnya wahyu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari itu disebutnya ar-ru'yah as-shadiqah, ya, mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar ini nggak cuma milik Muslim, orang kafir pun bisa mendapatkan mimpi dari Allah. Contohnya raja di zaman Nabi Musa mau dilahirkan, gitu ya. Dia melihat ada meteor datang dari tanah Palestina menyerbu Mesir, membakar rumah-rumah orang Mesir, tapi orang-orang Bani Israel itu rumahnya nggak ada yang terbakar. Maka ditafsirkan oleh para menteri, oleh dukun dan lain-lain bahwa akan ada laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Maka saat itulah dikeluarkan instruksi sembelih semua anak laki-laki Bani Israel. Itu ada dalam Quran. Orang kafir tapi mimpinya mimpi dari Allah itu. Raja pada zaman Nabi Yusuf mimpi, ya, melihat
7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus, gitu kan ya. Bulir-bulir padi yang penuh dengan bulir-bulir gandum yang penuh kemudian digantikan oleh batang-batang gandum yang kosong seperti itu. Itu yang mimpi orang kafir. Ya. Dan banyak mimpi dalam Al-Quran itu dikisahkan, mimpinya Nabi Yusuf, ya, mimpinya 2 orang teman Nabi Yusuf dalam penjara dan lain-lain. Jadi mimpi itu harus disikapi dengan benar. Tidak semua mimpi itu bunga tidur. Dan ini nggak haram gitu ya. Beda dengan bunga bang gitu. Ada mimpi bunga tidur, tapi ada juga mimpi yang merupakan mimpi yang berasal dari Allah. Itu ada dalam Sahih Bukhari itu. Mimpi itu ada 3. Gitu ya. Nah ini mimpi yang berasal dari Allah. Mimpi Utsman ini mimpi yang berasal dari Allah. Ya mungkin kita nggak usah terlalu berharap dapat mimpi yang seperti ini. Tapi kita bisa bermimpi di siang hari dengan mata terbuka dan berusaha mewujudkannya. Gitu ya. Kita bisa bermimpi di siang hari dengan mata terbuka dan berusaha mewujudkannya. Bisa. Nggak usah menunggu mimpi dalam tidur. Ya. Buat impian dalam keadaan sadar. Bisa seperti itu. Itu yang pertama. Sultan Utsman bin Ertugrul. 1288 sampai tahun 1326. Beliau meninggal dunia. Udah masuk ke sesi tanya jawab. Oh, baik ya. Nanti diingatkan saja, saya baru sampai ke Sultan Utsman. Nanti kita bahas sultan-sultan yang lain mungkin satu poin saja gitu ya di pertemuan berikutnya sehingga tidak mengganggu materi berikutnya. Mangga Kang, silakan. Baiklah, langsung sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa dipersilahkan mengaktifkan audio atau enggak diketik di chat Jumajah. Bagi yang tidak mau ini ke chat Jumajah bagi yang ingin bertanya. Teman-teman dipersilahkan. Untuk Teh Fitria, silakan mau bertanya. Punten Kang Farhan, boleh bertanya? Oh, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Mangga. Mohon maaf tidak menyalakan kamera. Iya, mangga. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang perihal Ustaz tadi tentang pertempuran sesama kaum muslimin antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ya Ustaz. Ya. Itu mungkin secara garis besar apa alasan atau perpecahan yang timbul kenapa bisa macam ada perpecahan sesama muslim dan terjadinya pergantian tampuk kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah Ustaz. Terima kasih. Iya. Perang antara dinasti Umayyah dengan Bani Abbasiyah itu murni urusan politik kekuasaan gitu. Ya. Jadi ini murni perebutan kekuasaan. Ya kayak kita zaman sekarang lah gitu tuh.
Kan kita tuh muslim, sesama muslim, rame, ribut gitu kan ya. Ini kan urusannya nggak jauh dari urusan perebutan kekuasaan. Gitu. Ya, pilpres lah misalnya gitu ya, atau pilgub bisa gitu tuh. Itu kan urusannya murni urusan perebutan kekuasaan, mau di level negara, level provinsi, level kota gitu ya. Dan itu jarang yang kemudian ngangkat-ngangkat saya muslim misalnya gitu ya, jarang seperti itu. Ada mah ada gitu tuh. Tapi ini murni kekuasaan. Nah, dinasti Abbasiyah, walaupun memang ya kampanyenya itu mengkampanyekan dinasti Umayyah itu dinasti yang tidak Islami. Bahkan sampai ke level memprovokasi bahwa dinasti Umayyah itu dinasti kafir. Sampai ke level itu, kampanyenya itu. Dan dinasti Abbasiyah ini memang menampilkan diri sebagai muslim-muslim yang soleh. Sehingga kita lihat dalam catatan Imam Suyuti itu ya, bahwa pada masa itu pimpinan-pimpinan Bani Abbas itu adalah orang-orang yang paling rajin ibadah, paling banyak bacaan Qur'annya. Tapi kita bisa melihat bahwa itu sebetulnya dinasti Abbasiyah itu cuma penampilan luarnya saja, itu cuma kampanye gitu. Karena begitu perang lawan Bani Umayyah kalah, dibantai itu semuanya. Dibantai. Kita ingat kisah tentang Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham yang nanti jadi raja di Spanyol itu lari bersama adiknya, terjun ke sungai, berenang, adiknya nggak kuat renang, dijanjikan sama pasukan Abbasiyah, sini nak, Anda akan kami tolong, Anda nggak akan kami apa-apain. Akhirnya pulang lagi. Begitu sampai di tepi sungai, tebas kepalanya. Udah agak damai, Bani Umayyah diundang gitu ya, sebagai tanda rekonsiliasi. Dikasih hidangan makanan yang lezat-lezat. Begitu orang-orang Bani Umayyah lagi makan, dipanggil Algojo satu-satu, itu orang yang lagi makan dipenggal lehernya. Setelah itu kemudian digulunglah karpet, dibuang ke Sungai Tigris. Gitu tuh. Ini menunjukkan bahwa dinasti Abbasiyah sebetulnya bukan bicara masalah agama, ini urusan kekuasaan murni gitu tuh. Ya, urusan kekuasaan murni. Gitu. Cuma kebetulan mereka agamanya Islam gitu. Gitu ya. Mereka agamanya Islam. Cuma memang gitu, kita nggak bisa memungkiri mereka ada pembelaannya pada Islam. Ya, walaupun mereka itu nggak baik-baik amat gitu ya, dinasti Abbasiyah terutama itu ya. Tapi ketika agama Islam dihina itu ya, ketika agama Islam dilecehkan oleh pihak Romawi misalnya, maka para raja, para khalifah dari dinasti Abbasiyah itu bangkit untuk membela agama Islam. Gitu. Tapi begitu mereka ribut lagi urusan kekuasaan, Islamnya hilang gitu. Gitu ya, Islamnya hilang. Gitu. Sehingga kita lihat dinasti Abbasiyah itu ketika awal-awal memimpin, Imam Malik itu ditelanjangi gitu. Kenapa? Karena Imam Malik itu tidak mengakui keabsahan pemerintahan dinasti Abbasiyah sehingga mengeluarkan fatwa boleh memberontak Bani Abbasiyah. Gitu. Imam Malik itu. Imam Abu Hanifah itu dipenjara. Karena Imam Abu Hanifah itu mengikuti gerakan yang memberontak terhadap Bani Abbasiyah. Dan dalam penjara, Imam Abu Hanifah itu diracun sama khalifah kedua Bani Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, tahun 150 Hijriah itu. Ya seperti itu kan. Jadi pertarungan antara Bani Umayyah dengan Abbasiyah itu murni itu gitu ya, politikus dengan politikus gitu. Gitu ya. Orang yang ingin berkuasa dengan orang yang sedang berkuasa. Gitu. Dan sebetulnya itu nggak mewakili Islam seperti itu. Peperangan di antara mereka itu. Karena ketika mereka perang, Islamnya itu ditinggal. Gitu ya. Karena kalau pakai Islam nggak mungkin ada pembantaian seperti itu. Ya, nggak mungkin ada pembantaian seperti itu. Ngeri itu pembantaiannya itu. Ya. Pembantaian Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah. Bani Umayyah yang kalah, Bani Abbasiyah yang menang. Gitu kan. Oke, terima kasih Ustadz. Mangga. Tad, ini ada yang mau bertanya lagi, Tad? Boleh, mangga. Kan tadi itu bahas tentang mimpi. Kalau mimpiin orang yang sudah meninggal itu datangnya dari setan atau dari Allah? Tadi. Iya. Iya, saya nggak ahli tafsir mimpi ya. Jadi walaupun saya cerita tentang mimpi, jangan bertanya tentang mimpi secara spesifik ke saya nggak ngerti gitu ya. Nah ini ada beberapa panduan ketika kita mimpi. Dari hadis-hadis, terutama di Sahih Bukhari ya. Pertama, ketika kita bermimpi,
jangan menceritakan mimpi jelek pada orang lain kecuali pada yang ahli. Gitu. Kenapa? Karena mimpi itu akan terjadi sesuai dengan penafsiran. Jadi mimpi itu menggantung sebelum ditafsirkan. Tapi kalau ditafsirkan akan terjadi seperti penafsiran itu. Gitu. Karena itu kalau kita mimpi serem-serem, ya, jangan cerita ke siapa-siapa kalau kita nggak tahu ada yang ahli di bidang itu. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Ketika kita mimpi buruk, ya, bukan buah yang buruk di sini ya, buruk bahasa Sunda itu artinya busuk gitu ya. Ketika kita mimpi buruk, Rasul memberikan anjuran pada kita untuk meludah 3 kali ke sebelah kiri. Karena mimpi itu kan urusan psikologis, dan untuk membuang perasaan sial dalam diri ketika mimpi buruk, itu dengan psikologi juga gitu tuh, yaitu dengan meludah 3 kali ke sebelah kiri. Itu anjuran Nabi. Jadi pertama itu ya, punten jangan, walaupun ini nggak spesifik ya, jangan nanya spesifik tentang mimpi pada saya karena saya nggak ahli bidang itu. Yang kedua, ketika kita mimpi buruk, maka jangan menceritakan pada orang lain, kecuali kalau kita tahu ada orang yang ahli di bidang mimpi. Yang ketiga, kalau kita mimpi buruk, meludahlah 3 kali ke sebelah kiri. Tapi hati-hati juga, meludahnya jangan dikumpulin dulu ludahnya gitu ya. Kemudian diseburkan ke sebelah kiri, di situ ada kakak, ada adik, ada bapak, ada ibu, itu jangan. Itu jadi ramai urusannya. Cukup sedikit aja gitu. 3 kali gitu ya. Nah, apakah mimpi bertemu orang meninggal itu dari setan? Wallahu a'lam. Saya nggak ngerti masalah mimpi. Gitu ya. Gitu kan. Baiklah teman-teman, mungkin ada satu pertanyaan terakhir bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kang Farhan boleh nanya nggak? Oh boleh Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau nanya mengenai penaklukan Bizantium ini atau Konstantinopel ini, apa ini jadi pemicu Eropa Barat untuk ekspansi khususnya ke wilayah Asia, Ustaz? Sampai akhirnya apa itu ada hubungannya juga sampai mereka ke misi 3G itu yang Glory Gospel, buat Glory Gospel itu. Sampai hubungan ke Indonesia itu bagaimana, Ustaz? Iya. Ceritanya. Katanya. Ya, sebetulnya ya, saya nafas di sini ada hubungan itu dengan tornado di Amerika. Gitu ya. Jadi segala peristiwa di dunia itu berhubungan. Cuma hubungan antara penaklukan Konstantinopel dengan 3G itu ya, God, Gospel, and Glory itu emang bukan hubungan langsung. Bukan hubungan langsung. God, Gospel, and Glory itu perang salib yang dimotori orang Spanyol dan Portugis, ya, itu bukan diakibatkan penaklukan Konstantinopel, bukan. Karena Spanyol Portugis itu orang Katolik, Katolik Roma. Sementara yang namanya Bizantium itu Katolik Ortodoks, dan itu bermusuhan. Gitu ya. Dan itu bermusuhan. Gitu. Justru senang-senang aja gitu orang-orang Katolik mah, ketika orang Katolik Roma, Katolik Ortodoks kalah itu senang-senang aja. Nah, penjajahan oleh dunia Barat itu memang dicetuskan oleh para paus di Roma jauh sebelum Konstantinopel itu ditaklukkan. Ya. Dari mulai zaman Carolus Magnus itu, Charlemagne itu ya, di Prancis abad ke-8, itu sudah ada perang salib di situ. Kemudian masuk abad ke-10, itu perang salib Albigensia namanya, melawan orang-orang bid'ah Kristen di Prancis sebelah tenggara. Perang salib juga disebutnya. Kemudian perang Reconquista ya, penaklukan kembali Spanyol oleh orang Kristen Spanyol, itu pun perang salib yang dimotori oleh para paus. Nah, kenapa umat Islam bisa kalah di Spanyol? Karena seluruh Eropa Barat itu gabung dengan Spanyol. Sehingga umat Islam udah nggak bisa nahan lagi. Apalagi umat Islam di Spanyol itu tidak didukung oleh umat Islam yang lain di luar Spanyol. Nah, begitu umat Islam dikalahkan secara total di Spanyol, gitu ya, mulailah orang Spanyol Portugis ini keluar dari negaranya, gitu ya, untuk menjelajah dunia Islam yang lain,
untuk menaklukkan orang-orang Islam yang lain di luar mereka, terutama misi kristenisasi seperti itu. Ya. Nah, jadi apakah ada kaitan penaklukan Konstantinopel dengan penjajahan dunia Barat? Ada, tapi bukan hubungan langsung. Ya. Hubungan langsungnya itu justru perintah langsung dari Paus di Roma itu. Sehingga kita kenal nanti itu ya, ada perjanjian Tordesillas gitu ya, pembagian dunia antara barat dan timur, utara dan selatan, yang sebelah sini dikuasai boleh dijajah oleh Spanyol, yang sebelah sini boleh oleh Portugis. Itu kan yang memotorinya Paus itu. Ya, itu yang memotorinya Paus. Dan kalau pakai kata tegas mah nggak ada hubungan sebetulnya penaklukan Konstantinopel dengan penjajahan itu. Tapi kalau kita mau bicara global gitu ya, ada hubungannya, tapi nggak langsung gitu. Gitu kan. Ya mungkin di sini kita perlu kritis juga gitu ya. Mungkin akan mendapatkan informasi itu, ada video ya, saya juga belum pernah lihat gitu ya, tapi ada yang cerita video tentang jejak khilafah di Nusantara misalnya gitu ya. Ya itu menurut saya bagus gitu ya, ada umat Islam yang kreatif kemudian membuat konten seperti itu bagus, tapi kita juga tetap harus kritis gitu. Ya tetap harus kritis. Kritis itu jangan cuma ke lawan, tapi ke kawan juga harus kritis gitu. Gitu Kang ya. Kalau menurut saya mah kayak gitu gitu tuh. Enggak. Cukup Ustadz, makasih. Ya, sama-sama. Baiklah teman-teman, mungkin udah 3 pertanyaan juga, sama waktunya juga udah menunjukkan pukul 5 lebih. Baiklah, untuk kajian ini kita tutup aja. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu ya. Untuk Ikhwannya bisa open cam dulu buat foto, terutama Ikhwannya. Baiklah, jazakumullahu khairon kasiron kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan materinya, materi yang sangat luar biasa. Mungkin untuk teman selanjutnya, insya Allah kita akan bertemu lagi. Kita tutup aja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak, saya izin live ya. Mangga, Kak.